Malam yang mencekam di Kensington, dampak krisis medis pada keluarga kerajaan. 15 Desember 2025 akan dikenang sebagai salah satu malam paling menyayat hati dalam sejarah keluarga kerajaan Inggris baru-baru ini. Apa yang dimulai sebagai malam yang tampaknya rutin di Istana Kensington, tempat Pangeran Wales, William, bersiap untuk pemeriksaan medis rutinnya, dengan cepat berubah menjadi episode ketegangan dan kekhawatiran yang mengguncang pondasi monarki. Sejak siang hari, suasana di Kensington menjadi mencekam, dan tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa. Tidak ada sirene atau berita sensasional untuk memperingatkan publik. Hanya ada keheningan yang tidak biasa yang menyelimuti kediaman kerajaan. Keheningan yang begitu berat sehingga anggota staf memeriksa ponsel mereka tanpa alasan yang jelas, seolah-olah menunggu berita buruk yang belum datang. Pangeran William berada di kantornya, sibuk dengan rutinitas harian kehidupan publik dan pribadinya. Ketika salah satu dokter istana mendekat, ekspresinya muram. Berita yang dibawanya mengejutkan semua orang di kantor dan mengubah malam itu menjadi perlombaan melawan waktu dan ketidakpastian. Menurut sumber yang dekat dengan istana yang berbicara dengan syarat anonim, sang pangeran menghabiskan waktu berjam-jam mondar-mandir di koridor. Pucat, tangannya gemetar, menggenggam teleponnya, melakukan panggilan putus asa kepada orang-orang kepercayaan dan anggota keluarganya yang terdekat. Ini bukan pertama kalinya keluarga kerajaan menghadapi krisis kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, monarki telah menghadapi berbagai tantangan medis yang telah menguji ketahanan dan responsivitasnya. Namun, yang membuat episode ini sangat mengkhawatirkan bukanlah hanya tingkat keparahan kondisi yang memburuk, tetapi juga kecepatan perkembangannya, yang membuat para dokter dan sang pangeran sendiri berada dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat mengkhawatirkan. Staf medis istana yang terdiri dari beberapa profesional paling dihormati di Inggris dan dengan pengalaman puluhan tahun melayani keluarga kerajaan meminta pertemuan mendesak. Para dokter ini yang terbiasa menyeimbangkan kebutuhan medis dengan protokol kerajaan jarang mengganggu rutinitas yang telah ditetapkan. Fakta bahwa mereka meminta sesi luar biasa untuk menyampaikan pembaruan medis yang kritis jelas menunjukkan keseriusan situasi tersebut. Menurut sumber internal, bahasa yang digunakan dalam pertemuan itu lugas dan mengkhawatirkan. Istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan kesehatan anggota keluarga yang sebelumnya dianggap stabil mencerminkan penurunan yang cepat dan agresif. Kata-kata seperti perkembangan agresif, intervensi segera diperlukan, dan jendela perawatan terbatas bergema di seluruh dinding istana, memperjelas bahwa ini bukanlah masalah kecil atau rutin, tetapi krisis kerajaan yang membutuhkan tindakan segera. Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya di musim dingin. Udara dingin menerpa dinding batu istana, dan lampu-lampu London berkelap-kelip di kejauhan seperti gugusan berlian yang tersebar. Namun, bagi Pangeran Wales, malam itu bukanlah malam yang damai. Saat ia bersiap untuk pemeriksaan medis rutinnya, ia mungkin merenungkan anak-anaknya, tugas-tugas kerajaannya, dan beberapa saat privasi yang berhasil ia curi dari kehidupan yang diawasi ketat oleh publik. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa malam itu akan berubah menjadi pusaran kecemasan dan ketakutan. Ketika William memasuki ruang pemeriksaan, ia tidak disambut oleh ketenangan dan kedamaian yang biasa dari para dokter istana. Sebaliknya, ia bertemu dengan sebuah tim yang memancarkan urgensi dan kekhawatiran. Orang-orang yang telah mengabdi pada kerajaan selama beberapa dekade dan memahami persis bagaimana menyampaikan berita penting tanpa melanggar protokol kerajaan. Gangguan rutinitas yang begitu drastis itu sendiri merupakan indikasi betapa seriusnya situasi tersebut. Badai yang mengancam keluarga kerajaan telah tiba dan menerjang dengan keras tepat di depan pintu istana. Hasil tes yang dilakukan pada tanggal 14 Desember mengungkapkan gambaran yang jauh lebih suram daripada yang dapat diantisipasi oleh pengamat manapun. Dokter melaporkan bahwa kondisi yang sebelumnya dianggap stabil tidak hanya memburuk, tetapi juga dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Keluarga
yang terbiasa mengelola masalah kesehatan secara diam-diam, kini menghadapi situasi yang tampaknya di luar kendali mereka. Saksi mata istana menceritakan bahwa sang pangeran yang dikenal karena kekuatan dan ketenangannya tampak terguncang. Ini adalah orang yang sama yang setelah kematian tragis ibunya menghadapi pers dunia dengan bermartabat dan yang juga mengabdi kepada negaranya di zona konflik menjadi simbol ketahanan dan pengabdian. Namun, beberapa jam setelah pertemuan medis, mereka yang mengamatinya mengatakan bahwa ia hancur, tersesat di kediamannya sendiri, mondar-mandir di koridor hingga larut malam, tangannya gemetar dan wajahnya dipenuhi kesedihan. Seorang anggota staf menggambarkan momen yang selamanya terukir dalam ingatan mereka. William bersandar pada dinding batu yang dingin, matanya terpejam rapat, bernapas pendek-pendek saat ia sepenuhnya menyerap beban kata-kata para dokter. Citra itu, yang sangat jauh dari sosok raja masa depan yang kuat dan percaya diri, mengungkapkan seorang manusia yang sangat manusiawi, rentan terhadap kerapuhan yang mengelilingi, bahkan mereka yang tampak tak terkalahkan. Di dalam istana Kensington, ketegangan terasa nyata. Koridor bergema dengan langkah kaki yang terukur dan gumaman yang penuh kekhawatiran. Setiap gerakan, setiap pandangan di antara staf mencerminkan keseriusan situasi tersebut. Rutinitas yang telah berlangsung berabad-abad terganggu oleh berita yang mengancam stabilitas institusi itu sendiri. Kekhawatiran itu tidak hanya terbatas pada bidang medis. Kekhawatiran itu menyentuh hati keluarga, struktur istana, dan persepsi publik terhadap monarki yang untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama menghadapi tantangan yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Dampak krisis medis ini meluas jauh melampaui tembok Kensington. Keluarga kerajaan Inggris, simbol kontinuitas dan stabilitas, kini menghadapi ketidakpastian, mengingatkan semua orang bahwa terlepas dari keagungan dan sejarah mereka, anggota keluarga kerajaan sama manusiawinya dengan warga negara lainnya. Malam Desember 2025 ini akan dikenang sebagai momen ketika kerentanan menggantikan fasad keteguhan hati sang raja, dan ketika kekhawatiran akan kesehatan orang yang dicintai menyoroti universalitas kerapuhan manusia, bahkan pada mereka yang hidup di bawah sorotan paling terang. Itu adalah seorang suami, seorang ayah, seorang putra yang menerima berita yang selama hidupnya ia takuti. Berita yang tak seorang pun ingin dengar, pukulan yang melampaui sejarah publik untuk menetap di ranah kehidupan keluarga yang paling intim. Namun, jauh dari menjadi akhir dari peristiwa, episode ini menandai awal dari serangkaian peristiwa yang segera mulai bocor ke publik, melepaskan spekulasi dan rumor tentang ketidakstabilan dalam keluarga kerajaan Inggris. Tanpa narasi yang jelas, publik dibiarkan tidak yakin, mencoba memahami apa yang terjadi di balik tembok istana. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga kerajaan Inggris diam-diam telah menanggung beban penyakit dan masalah kesehatan yang signifikan yang telah mengikis citra tak terkalahkan yang mengelilingi mahkota. Raja Charles sendiri telah menghadapi tantangan medis yang berkelanjutan yang memaksanya untuk mengurangi keterlibatannya dalam berbagai kegiatan publik, mengingatkan bangsa bahwa bahkan seorang raja yang berkuasa pun tunduk pada keterbatasan tubuh manusia. Kunjungan-kunjungan beliau ke rumah sakit dan pernyataan-pernyataan yang disusun dengan hati-hati oleh istana menimbulkan keresahan di kalangan publik yang terbiasa dengan stabilitas dan rutinitas, terutama setelah transisi dari pemerintahan Ratu Elizabeth II yang panjang dan stabil. Ratu Camilla, permaisuri, juga mengalami kelelahan dan pemulihan yang membutuhkan penyesuaian di balik layar. Meskipun istana telah berusaha untuk menjaga situasi ini agar tidak menjadi berita utama. Secara keseluruhan, masalah kesehatan ini telah menciptakan perasaan bahwa generasi senior monarki tidak hanya memikul beban mahkota, tetapi juga tekanan usia dan kerentanan. Generasi muda pun tidak luput dari kesulitan, dan disinilah kekhawatiran publik meningkat.
Perjuangan Putri Catherine melawan kanker yang sangat dipublikasikan menandai titik balik dalam persepsi publik tentang penderitaan pribadi keluarga kerajaan. Ketidakhadirannya dari acara resmi, perubahan fisik yang terlihat, dan konfirmasi diagnosisnya akhirnya menghapus jarak antara monarki dan keluarga biasa yang menghadapi penyakit yang mengancam jiwa. Pangeran William berhenti menjadi sekadar calon raja yang menjalankan tugasnya dengan tepat dan tenang. Ia menjadi seorang suami yang berjuang melawan rasa takut yang melumpuhkan, ketidakpastian, dan prospek kehilangan yang mengerikan. Pada saat yang sama, Pangeran Harry telah berbicara secara terbuka tentang perjuangan kesehatan mentalnya yang ditempa oleh kesedihan dan trauma, menambahkan lapisan lain pada potret keluarga yang menghadapi luka fisik dan psikologis. Penyakit dan tantangan ini telah mengubah narasi seputar keluarga kerajaan. Dari citra ketahanan yang terpoles menjadi citra kemanusiaan yang rapuh, membuat setiap pembaruan medis terasa lebih berat, lebih pribadi, dan lebih mengkhawatirkan bagi bangsa yang diam-diam merasakan landasan di bawah monarki bergeser. Saat media dan publik berusaha menguraikan siapa anggota keluarga yang berada di pusat keadaan darurat medis, suasana di Istana Kensington menjadi seperti yang digambarkan oleh seorang sumber internal, benar-benar mencekik. Udara dipenuhi dengan ketakutan yang sunyi. Para staf yang telah mengabdi selama puluhan tahun menjalankan tugas mereka dengan suara pelan. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran yang tak terucapkan. Halaman istana yang biasanya dipenuhi dengan suara lembut, anak-anak bermain, dan aktivitas harian para staf, diliputi keheningan yang mencekam dan tegang. Akses ke beberapa sayap istana dibatasi, bahkan untuk personel yang dipercaya. Pada malam hari, tim medis swasta didatangkan secara diam-diam, mengubah klinik internal istana yang biasanya digunakan untuk pemeriksaan rutin menjadi rumah sakit mini yang lengkap, siap untuk segala kemungkinan. Mereka tidak lagi berharap yang terbaik, mereka bersiap untuk yang terburuk. Dan di pusat badai pribadi ini, Willem Alexander berjuang di dua front. Satu melawan krisis medis dan yang lainnya melawan perannya sebagai seorang ayah. Pangeran George, Charlotte, dan Louis berada pada usia di mana bayangan di dinding terasa lebih dari sekadar bayangan. Mereka dapat merasakan ketegangan di udara, melihat kelelahan yang tercermin di mata ayah mereka. Menurut sumber yang dekat dengan keluarga, Willem Alexander telah berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan suasana normal bagi mereka, memastikan mereka tiba di sekolah tepat waktu, bahwa mereka makan bersama sebagai keluarga, bahwa mereka merasa semuanya berjalan seperti biasa. Namun ketegangan itu mulai terlihat. Anak-anak merasakan bahwa ada sesuatu yang salah secara mendasar, meskipun mereka belum memahami besarnya apa yang terjadi di balik pintu tertutup. Kelelahan fisik Pangeran Wales terlihat jelas, bukti nyata dari perang batin yang sedang ia alami. Laporan menunjukkan bahwa ia hampir tidak makan, hanya bertahan hidup dengan kopi dan energi adrenalin. Wajahnya mencerminkan kelelahan yang ekstrem, matanya merah dan tampak lesu karena kurang tidur. Teman-teman yang berhasil berbicara dengannya menggambarkan seorang pria yang berfungsi semata-mata melalui tekad yang kuat, mendorong dirinya hingga batas ketahanan manusia karena ia tahu dengan kepastian yang menakutkan bahwa ia tidak punya pilihan lain. William terjebak di antara dua dunia, di antara dua identitas yang menghancurkannya. Pada satu saat, ia adalah seorang suami dan putra yang khawatir. Suaranya bergetar saat ia menanyakan tim medis tentang perawatan, jadwal, dan satu kata putus asa, harapan. Di saat berikutnya, ia adalah calon raja, rahangnya terkatup dan tekadnya tak tergoyahkan, membahas rencana darurat dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas guna melindungi mahkota. Ini adalah tindakan penyeimbangan yang akan menghancurkan kebanyakan orang. Dan itu menimbulkan ketakutan yang mendalam tentang berapa lama lagi seseorang dapat bertahan. Kabar mengejutkan itu mengguncang seluruh keluarga kerajaan, menghancurkan ketenangan dan martabat kehidupan pribadi mereka. Setelah menerima informasi tersebut, Raja Charles segera membatalkan acaranya dan pergi ke Istana Kensington, bukan sebagai raja, tetapi sebagai seorang ayah. Sumber-sumber menggambarkan reuni yang emosional. Raja memeluk putranya dalam sebuah gestur yang membuat staf istana meneteskan air mata.
menawarkan kenyamanan kebapakan yang unik yang ditempa oleh perjuangan kesehatannya sendiri baru-baru ini. Putri Anne yang selalu tabah dan sangat setia, tetap menjadi pilar yang tak tergoyahkan, mengelola kekacauan logistik dengan presisi militer. Pangeran Edward dan Sophie, adipati dan adipati wanita Edinburgh, telah turun tangan untuk memberikan stabilitas dan dukungan bagi anak-anak sementara ayah mereka disibukkan dengan janji temu medis dan pertemuan darurat. Dari seberang Atlantik, Pangeran Harry mengesampingkan keterasingan dan kepahitan selama bertahun-tahun telah segera menghubungi mereka. Dalam momen krisis yang sesungguhnya, gelar dan sejarah lenyap, hanya menyisakan dua saudara yang terikat oleh rasa takut yang mendalam dan bersama. Tanggal 16 Desember menyingsing di London dengan cahaya abu-abu pucat, tidak mampu memberikan kehangatan atau kenyamanan. Pagi itu terasa seperti desahan kolektif, sebuah kota yang seolah menahan napas dalam kepastian bahwa sesuatu yang sangat serius telah terjadi. Di dalam istana Kensington, malam itu tidak membawa istirahat, tetapi kelelahan yang lebih dalam dan lebih mendalam. Pertemuan darurat berlangsung hingga dini hari, dipenuhi dengan terminologi medis, rencana darurat, dan percakapan bisik-bisik yang syarat dengan kesedihan yang sunyi dan memilukan. Pangeran William belum tidur. Bagaimana mungkin dia bisa tidur? Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah para dokter, mendengar gema kata-kata mereka, dan merasakan hawa dingin keputusasaan merayap di tulang punggungnya. Ia berdiri di ruang pribadi yang menghadap taman tempat anak-anaknya bermain. Udara terasa pengap dan berat. Di atas meja, secangkir teh dingin tergeletak tak tersentuh. Matanya mengembara keluar, tetapi ia tidak melihat rumput yang membeku atau ranting-ranting pohon tua yang gundul. Ia melihat ibunya. Ia merasa seperti anak kecil lagi, berjalan di belakang peti mati. Dunia mengawasi setiap langkahnya. Suara derap kuda bergema seperti genderang penderitaan dalam ingatannya. Dan luka lama itu, yang telah ia rawat dengan hati-hati selama bertahun-tahun, telah terbuka kembali. Dalam keheningan pagi buta, Guillermo telah curhat kepada seorang teman dekat. Suaranya bergetar dengan kerentanan yang tidak biasa. Aku tidak bisa membiarkan mereka melewati ini, bisiknya, merujuk pada George, Charlotte, dan Louis. Memikirkannya saja sudah menghancurkanku. Ketakutan bukan lagi konsep abstrak, itu adalah makhluk hidup, bernapas di ruangan itu juga. Untungnya, anak-anak masih tidur, tidak menyadari badai yang telah melanda ayah mereka. Tetapi Guillermo tahu sandiwara ini tidak bisa bertahan lama. Dia harus menghadapi mereka, dia harus menjadi ayah mereka, jangkar mereka, bahkan ketika dia merasa dirinya tenggelam dalam lautan penderitaan. Dia menarik napas dalam-dalam, napas gemetar seperti seorang pria sebelum terjun ke lautan es dan pergi membangunkan mereka. Dia memaksakan senyum yang retak seperti pecahan kaca, membantu Charlotte menata rambutnya, mendengarkan George berbicara tentang proyek sekolah, dan membuat Louis tertawa dengan gelitikan lembut. Selama saat-saat itu, dia hampir berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya normal. Tetapi matanya yang lelah dan merah menceritakan kisah yang berbeda. Mereka melihat terlalu banyak, membawa terlalu banyak rasa sakit. Anak-anak dengan intuisi bijak mereka tidak mendorongnya. Mereka hanya menggenggam tangannya sedikit lebih erat. Menjelang siang, respons istana sudah berlangsung penuh. Itu adalah contoh sempurna manajemen krisis. Kontras yang mencolok dengan kekacauan pribadi yang terjadi di apartemen keluarga. Raja Charles, setelah malam tanpa tidur, mulai melakukan panggilan telepon secara diam-diam. Ia bukan hanya seorang ayah, ia adalah kepala lembaga yang diwakilinya, dan ia memastikan mesin monarki tidak berhenti beroperasi. Ia berbicara dengan Perdana Menteri, tanpa mengungkapkan sepenuhnya keseriusan situasi, tetapi memberitahukannya bahwa Pangeran Wales akan mengurangi semua tugas yang tidak penting, karena masalah kesehatan keluarga yang serius. Kata-katanya dipilih dengan cermat, itu menyampaikan keseriusan tanpa memicu kehebohan media. Sementara itu, Putri Anne menjadi sosok yang sangat efisien dan praktis.
Ia bergerak di istana dengan tujuan yang sekaligus mengintimidasi dan menenangkan. Dialah yang dengan tenang memberitahu seorang staf bahwa liburannya yang direncanakan dibatalkan, bukan karena niat jahat, tetapi dengan kebenaran yang sederhana dan tegas. Keluarga membutuhkannya di sana. Ia meninjau jadwal, mendelegasikan tanggung jawab, dan memastikan bahwa citra publik monarki tetap tenang dan berkelanjutan. Kemampuannya yang unik untuk menyerap kekacauan dan menciptakan keteraturan menjadikannya sosok yang tak tergoyahkan di tengah badai yang dahsyat. Namun tugas terberat jatuh kepada William dan tim medis. Mereka harus membuat keputusan penting. Setiap pilihan merupakan dilema dengan konsekuensi yang berpotensi menghancurkan. Satu jalan bersifat agresif, serangan skala penuh terhadap kondisi tersebut dengan kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi, tetapi dengan efek samping yang paling parah. Jalan lainnya kurang invasif, sebuah pertaruhan bahwa tubuh akan merespon sendiri dengan lebih banyak waktu. Waktu yang tidak mereka miliki. Sore itu, William bertemu dengan kepala dokter yang telah melayani keluarga kerajaan selama lebih dari 20 tahun dan yang wajahnya mencerminkan rasa sakit yang terkendali namun intens. Raja bergabung dengan mereka. Percakapan itu hening, intens, dan sangat jujur. Dokter tersebut menyampaikan statistik dingin, risiko, kemungkinan komplikasi, dan dampak emosional dan fisik dari perawatan tersebut. Ia menatap mata William dan berkata, "Yang mulia, kami membutuhkan keputusan Anda. Kami tidak dapat menunggu lebih lama lagi." William mendengarkan, tangannya terkepal, buku-buku jarinya memutih. Ia mengajukan pertanyaan dengan suara tegas, berusaha memahami setiap detail, setiap skenario. Ia adalah seorang ahli strategi di medan perang pribadi. Nyawa yang dipertaruhkan bukanlah nyawa orang asing dalam konflik yang jauh, tetapi nyawa orang yang paling dicintainya. Ketika dokter pergi, meninggalkan ayah dan anak itu dalam keheningan yang mencekik di ruangan itu, Raja meletakkan tangannya di bahu William. "Apapun yang kau putuskan," katanya, suaranya tercekat oleh emosi. "Kita akan menghadapinya bersama sebagai sebuah keluarga." William mengangguk, tak mampu berbicara. Ia pergi ke jendela, menatap halaman tempat ia bermain saat kecil dan tempat putra-putranya sekarang berlari dan tertawa. Ia memikirkan masa depan yang seharusnya mereka miliki, sederhana dan indah, kini tergantung pada seutas benang. Keputusan ada di tangannya, dan ia merasa sedang memikul beban terberat yang dapat ditanggung seorang pria. Ia menutup matanya dan untuk sesaat ia bukanlah Pangeran Wales. Ia adalah seorang pria yang takut kehilangan segalanya. Para staf kemudian mengungkapkan bahwa pertemuan itu telah membuat Raja begitu terguncang sehingga ia harus bersandar di dinding koridor, seolah-olah bangunan itu sendiri yang menopangnya. Itu bukanlah kehancuran publik, melainkan momen kerentanan manusia yang mendalam ketika tidak ada yang memperhatikan dan tidak ada skenario yang harus diikuti. Kata-kata para dokter bergema seperti masa lalu. Beberapa tahun terakhir telah menghadirkan penyakit bagi keluarga tersebut yang hampir mengubah hidup mereka. Pikiran untuk kembali berjuang melawan penyakit setelah percaya bahwa mereka sedang menuju kedamaian hampir tak tertahankan. Di dalam istana, ketegangan meningkat. Rencana dibatalkan tanpa penjelasan, penasihat dipanggil, dan spesialis dihubungi di seluruh Eropa. Pintu yang dianggap tertutup dibuka kembali. Sementara itu, Putri Catherine menyadari meningkatnya kehebohan media tetapi terlalu lelah untuk tampil di depan umum, merasakan perubahan pada William sebelum orang lain. Dia telah belajar membaca sinyal istana seperti pelaut membaca cuaca dan, sesuai dengan instingnya, dia bertindak. Dalam beberapa minggu terakhir, pers internasional telah berspekulasi secara intens tentang kesehatan salah satu tokoh paling terkemuka dalam keluarga kerajaan Inggris. Meskipun subjek rumor tersebut belum membuat pernyataan publik untuk membantah spekulasi tersebut, ketidakhadirannya yang berkepanjangan dari acara dan kegiatan resmi hanya semakin memicu intrik. Kurangnya penampilan publik ini, yang di masa lalu mungkin diartikan sebagai keputusan strategis sederhana,
kini dianggap sebagai indikasi bahwa sesuatu yang serius mungkin memengaruhi keluarga di Istana Kensington. Pangeran William, menyadari pengawasan konstan yang dialami keluarganya, telah melakukan upaya luar biasa untuk melindunginya dari sorotan media. Sumber yang dekat dengan istana kerajaan mengatakan bahwa William telah mencoba untuk menjauhkannya dari mata publik, memberinya perlindungan terhadap komentar dan tekanan sosial. Namun, ikatan di antara mereka sangat dalam dan telah berlangsung lama. Dia mengenal pangeran dengan sangat baik, kebiasaan, kekhawatiran, dan bagaimana dia menghadapi kesulitan. Hal ini membuat perlindungan terhadapnya menjadi lebih kompleks, karena situasi tersebut membutuhkan kepercayaan timbal balik dan komunikasi yang konstan. Berbagai media telah melaporkan bahwa pasangan tersebut menghabiskan lebih banyak waktu bersama dari biasanya, sebuah detail yang tidak luput dari perhatian. Kedekatan dan waktu bersama ini dapat diartikan sebagai tanda saling mendukung selama masa yang rentan. Bagi pengamat kerajaan, hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa situasi keluarga tersebut bukan sekadar rutinitas, melainkan mereka mungkin sedang mengalami krisis serius. Meskipun sifat pasti dari krisis ini tetap dijaga dengan hati-hati, dampaknya terhadap dinamika keluarga sangat jelas. Raja Charles III yang baru-baru ini menghadapi tantangan kesehatannya sendiri, telah mengadopsi peran yang lebih kebapakan dan mudah didekati. Ia tidak lagi hanya memberikan nasihat dari perspektif raja, tetapi juga memberikan dukungan emosional kepada William, menunjukkan pemahaman dalam menghadapi ketakutan dan ketidakpastian yang dihadirkan kehidupan, bahkan di dalam lingkungan kerajaan. William, yang biasanya dianggap sebagai pilar keluarga dan institusi yang tak tergoyahkan, telah membiarkan dirinya menunjukkan kerentanan untuk pertama kalinya, bersandar pada ayahnya dan Kate untuk melewati masa ini. Sementara itu, Kate, meskipun sedang dalam proses pemulihan pribadi, telah mengambil peran sebagai penopang emosional, menjaga stabilitas keluarga dan menawarkan kenyamanan serta ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Pergeseran peran ini dan cara keluarga menghadapi situasi tersebut telah mengubah dinamika internal. Pertemuan pribadi telah menggantikan pernyataan resmi, dan momen-momen yang dulunya ditandai dengan protokol yang kaku kini dialami dengan keheningan bersama, percakapan panjang, dan rasa saling ketergantungan yang jelas. Yang muncul dari skenario ini adalah gambaran langka dalam monarki. Sebuah keluarga yang di luar gelar dan representasi publik menghadapi kerapuhan manusia yang biasanya tidak dilihat publik. Krisis yang asal-usul dan cakupan pastinya masih diselimuti misteri. Untuk sementara telah meruntuhkan batasan hierarki, mengungkapkan ikatan solidaritas, kasih sayang, dan perlindungan yang lebih dalam di antara anggota keluarga.